Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, selamat siang. Mohon maaf ya, hari ini tidak bisa saya dampingi langsung. Jadi saya membuat video ini mudah-mudahan bisa menjadi penjembatan sehingga materi tetap tersampaikan. Meskipun begitu, kalian tetap bisa menanyakan hal yang masih kalian belum pahami lewat WhatsApp grup kita. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya di pertemuan sebelumnya, di pertemuan ini kita akan membahas dua materi, materi minggu lalu dan minggu ini. Jadi akan ada dua PowerPoint yang akan saya sampaikan di sini. Untuk PDF materi tersebut sudah saya taruh di ilmu ya. Dan untuk penilaian presentasi minggu kemarin akan saya sampaikan pada saat kita ketemu langsung aja minggu depan, sehingga bisa saya komentari langsung. Oke, baik, kita akan mulai. Saya akan share screen. Saya off cam dulu ya. Untuk materi di pertemuan ketiga. Oke, mudah-mudahan kalian sudah bisa melihat. Materi di pertemuan ketiga minggu lalu yang kita gunakan untuk presentasi ide dan peluang bisnis kalian adalah tentang badan usaha dan perizinan usaha. Saya akan sampaikan di sini materinya. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan boleh. Jika saya bisa menjawab akan saya jawab langsung. Jika ada yang saya belum menguasai akan saya tanyakan kepada yang lebih berpengalaman, karena ada tim dosen MKU kewirausahaan agar saya tidak salah menjawab. Oke, kemampuan akhir yang diharapkan adalah kalian dapat menjelaskan badan hukum dan badan usaha. Jadi, apa itu badan hukum, apa itu badan usaha, seperti itu. Lalu mampu menjelaskan bentuk badan usaha. Jadi ada macam-macam badan usaha, kalian bisa menjelaskan. Ada juga badan usaha yang berbadan hukum, ada juga yang tidak. Serta menjelaskan tahapan perizinan usaha. Jadi jika kalian memiliki badan usaha, kemudian ingin kalian mintakan izin sehingga berbadan hukum, bagaimana tahapannya, seperti itu. Nah, yang pertama dulu, organisasi bisnis atau badan usaha. Definisinya adalah kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Itu adalah badan usaha. Jadi ketika kalian mendirikan badan yang tujuannya agar kalian memperoleh laba, itu namanya badan usaha atau organisasi bisnis jika memang didirikan beberapa orang kayak gitu. Nah, ini bedanya badan hukum dengan badan usaha. Jika badan hukum memiliki kekayaan pendiri dan kekayaan lembaga yang terpisah. Jadi dipisah antara kekayaan badan hukum, pendiri dan kekayaan lembaga. Badan usaha tidak semua bentuk usaha berbadan hukum dan tidak adanya pemisahan harta kekayaan antara badan dan pendirinya. Kemudian pertanggungjawaban pada badan hukum melekat pada lembaga, bukan pada pribadi. Sedangkan pertanggungjawaban badan usaha melekat pada orang dan modal yang dimiliki pendirinya. Seperti itu. Kemudian contoh badan usaha berbadan hukum adalah PT, yayasan, perkumpulan, seperti itu. Jadi kayak PT, yayasan, perkumpulan, itu mereka kekayaannya terpisah, kemudian pertanggungjawaban melekatnya pada lembaga, bukan pada perorangan, seperti itu. Nah, kalau badan usaha ini, contohnya
Ini kan badan usaha tidak berbadan hukum. Jadi kayak kalau dibikin himpunan itu ada banyak badan usaha, kemudian ada himpunan kecil di dalamnya adalah badan usaha yang berbadan hukum. Nah, kalau yang badan usaha yang tidak berbadan hukum itu contohnya usaha dagang atau UD, firma atau FA, persekutuan komanditer atau CV seperti itu. Sehingga kalau kalian familiar dengan CV itu berarti dia bertanggung jawabannya itu melekat pada orang dan modal yang dimiliki pendirinya. Kemudian tidak ada pemisahan harta dan tidak semua bentuk usaha berbadan hukum seperti yang sudah kalian ketahui. Nah, ini adalah perusahaan perorangan. Suatu bentuk perusahaan di mana pemilik adalah perseorangan yang melakukan usaha mendapatkan laba. Jadi ini adalah salah satu jenis badan usaha ya, di mana pemiliknya adalah perseorangan. Jadi kita mulai belajar jenis-jenis badan usaha nih. Yang pertama adalah ketika perusahaan itu pemilik adalah perseorangan yang tujuannya pastinya mendapatkan laba. Jadi ini adalah himpunan yang besar dulu ya, perusahaan, maksud saya adalah badan usaha. Nah, untuk mendirikan perusahaan perseorangan ini syaratnya adalah harus mendapatkan izin dari pemerintah daerah setempat. Kelebihannya, pemilik bebas dalam mengambil keputusan karena miliknya sendiri. Keuntungan menjadi hak pemilik perusahaan sepenuhnya. Sifat kerahasiaan perusahaan dapat terjamin karena hanya dia yang tahu. Tapi kelemahannya, tanggung jawab pemilik perusahaan tidak terbatas. Sumber keuangan perusahaan terbatas karena hanya dari dia. Kelangsungan usaha perusahaan kurang terjamin karena ya kalau banyak orang itu kan banyak kaki kayak gitu. Nah, kalau cuma perseorangan ya hanya ada kaki itu saja. Pengelolaan manajemennya lebih kompleks. Nah, kemudian ini yang kedua, badan usaha yang kedua yaitu firma. Persekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan memakai nama bersama. Syaratnya membuat akte resmi, dinotaris, dan didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri. Labanya dibagi atas banyaknya modal yang dimasukkan oleh masing-masing sekutu sesuai dengan akte pendirian. Kelebihannya, kemampuan manajemen lebih besar dan banyak orang, kebutuhan modal lebih mudah dipenuhi juga karena ada beberapa orang. Kelemahannya tanggung jawab pemilik tidak terbatas dan kerugian ditanggung bersama-sama. Kemudian badan usaha yang lain adalah CV atau perseroan komanditer. Ini merupakan suatu persekutuan di mana satu atau beberapa orang sekutu mempercayakan uang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan yang bertindak sebagai pemimpin. Jadi yang menjalankan hanya beberapa orang aja yang menjadi pemimpin, tapi yang memodali itu beberapa orang yang dipimpin, seperti itu. Cara pendiriannya membuat akte, dinotaris, dan didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri. Pembagian labanya disesuaikan dengan akte pendirian. Kelebihannya, pendiriannya relatif mudah ya, karena tinggal ke notaris dan sebagainya, mengikuti petunjuk di notaris. Kemampuan manajemennya lebih besar, mudah memperoleh kredit, modal yang dikumpulkan lebih besar. Kelemahannya, kelangsungan hidupnya tidak menentu, sulit untuk menarik kembali modalnya, dan tanggung jawabnya terbatas. Kemudian, ini adalah contoh-contoh badan usaha yang berbadan hukum. Kalau tadi yang perseroan komanditer, yang firma, dan yang perusahaan perseorangan ini adalah contoh badan usaha yang tidak berbadan hukum. Sini tadi ya. Kemudian kita mulai membahas yang berbadan hukum. Perusahaan terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan
dalam UU RI nomor 1 tahun 95. Syarat pendiriannya mengajukan permohonan tertulis berupa akta pendirian kepada Menteri Kehakiman untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum. Kelebihannya tanggung jawabnya terbatas, mudah mendapatkan tambahan dana, kelangsungan hidup lebih terjamin, sistem manajemen lebih efisien. Kelemahannya, PT dan pemegang saham merupakan subjek pajak. Lalu pendirian PT tidak mudah dan rahasia perusahaan kurang terjamin. Kemudian koperasi, yaitu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat dan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pendiriannya akte dengan memohon kepada pejabat yang berwenang agar diberi pengesahan badan hukum. Struktur pemodalannya terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Kemudian ada perusahaan negara, kalian pasti tidak asing, BUMN, dan perusahaan daerah yaitu BUMD. Jadi kalau BUMN itu didirikan dengan suatu peraturan negara. Modal seluruhnya merupakan kekayaan negara yang dipisahkan, keuntungannya dikembalikan kepada negara. Kalau BUMD didirikan dengan suatu peraturan daerah, modalnya kekayaan daerah yang dipisahkan, keuntungannya dikembalikan ke daerah. Nah, kalau yang ini adalah badan usaha berdasarkan kegiatan. Nah, kalau yang tadi kan ada badan usaha, kemudian ada yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Nah, kalau yang ini badan usaha berdasarkan kegiatan. Ada badan usaha ekstraktif yang mengambil apa yang sudah tersedia di alam. Ada badan usaha agraris, memberdayakan tumbuh-tumbuhan atau segala kegiatan yang berkaitan dengan pertanian. Badan usaha industri, meningkatkan nilai ekonomi barang dengan merubah bentuknya. Duh, ini jelek ya editannya ya, maaf ya. Badan usaha perdagangan, aktivitasnya berhubungan dengan menjual dan memberi barang tanpa merubah bentuknya untuk memperoleh keuntungan. Kalau yang industri tadi merubah bentuknya ya agar meningkatkan nilai ekonomis. Kalau perdagangan ini tanpa mengubah bentuknya, contohnya Matahari Department Store. Badan usaha jasa, badan usaha yang memenuhi kebutuhan konsumen dengan jalan menyediakan jasa kepada masyarakat. Nah, ini lagi ada badan usaha berdasarkan modal. Jadi ada yang modalnya di bawah 50 juta di luar aset pribadi itu namanya badan usaha mikro. 50 juta ke atas tapi di bawah 200 juta di luar aset pribadi itu badan usaha kecil. Nah, kalau modalnya di atas 200, di bawah 500 itu menengah, dan di atas 500 itu badan usaha besar. Lagi badan usaha berdasarkan kepemilikan modal. Ups, sebentar ya. Kalau yang ini kan modal pribadi gitu yang dipisah di luar aset pribadi. Kalau yang ini yang bersama-sama gitu loh. Badan usaha memiliki modal di bawah 50 juta di luar aset pribadi. Tadi ini kayak kepemilikan modalnya gitu. Sama sih kayak yang tadi. Cuma ini modal, ini kepemilikan modal. Seperti itu. Kemudian ini izin usaha di Indonesia. Ini adalah tahapannya. Kalian bisa baca-baca detail. Saya jelaskan sekilas. Pertama harus punya NPWP dulu. Jadi mengurus NPWP dari para pemilik atau pendiri perusahaan. Kemudian menyusun akta pendirian perusahaan, pendaftaran akta pendirian perusahaan, mengurus NPWP atas nama badan usaha. Kemudian baru mengurus nomor induk berusaha sebagai izin usaha dasar. Kemudian mengurus perizinan lanjutan. Kemudian mengurus pendaftaran karyawan tetap ke BPJS Kesehatan dan BP Jam Sostek.
Nanti ininya dibaca sendiri ya. NIB ini sudah otomatis berfungsi sebagai izin usaha atau SIUP, angka pengenal impor, angka pengenal ekspor, dan tanda daftar perusahaan. Nah, ini untuk dapat mengikuti situs-situs ini ya. Nah, untuk melakukan perizinan lanjutan, jadi pemerintah telah melakukan terobosan berupa penyederhanaan perizinan usaha yang dipadatkan menjadi NIB, nomor induk usaha. Selain berfungsi sebagai izin usaha dasar, NIB merupakan izin operasional untuk menjalankan aktivitas usaha secara legal dengan diberikan masa tenggang 2 tahun untuk perusahaan memenuhi kelengkapan izin usaha atau izin komersial lanjutan yang diperlukan untuk bidang usahanya masing-masing. Kemudian, izin usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati atau wali kota setelah pelaku usaha melakukan atau mendaftarkan dan untuk memulai usaha. Ini tadi ya OSS. Jadi di sini. Nah, kalau yang notaris, urusannya dengan notaris, nah di sini dulu, kemudian baru daftar di sini, kayak gitu. Ini yang ada dalam izin usaha, ada izin lokasi, izin mendirikan bangunan, izin lingkungan, dan ini adalah yang ada di izin komersial, misalkan makanan, kayak gitu, maka izin edar bahan pangan olahan. Kalau kalian industrinya bidang pangan olahan risiko rendah, maka PIRT yang kayak makanan rumahan itu kayak kerupuk kayak gitu yang ada di saya pernah lihat di desa-desa kayak gitu PIRT. BPOM ini kalau risikonya sedang. Nah, kalau sejenis obat atau jamu dan kosmetik ini izin edar kosmetik dan seterusnya. Ini kalau perusahaan kalian sudah memiliki karyawan, maka kalian bisa daftarkan ke BPJS Kesehatan dan Jam Sostek. Ya, nah ini untuk tugasnya bukan yang ini ya. Saya akan ambil yang di pertemuan keempat saja. Saya lanjutkan ke PowerPoint selanjutnya. Nah, kalau tadi tentang setelah kalian memiliki badan usaha, jadi kalian punya peluang bisnis, punya ide bisnis seperti yang sudah kalian sampaikan kemarin, lalu setelah kalian dirikan, entah itu perseorangan, entah itu bentuknya CV, entah itu bentuknya PT gitu ya, tergantung modalnya kalian. Tadi kan ada badan usaha berdasarkan modal, ada juga kepemilikan modal, jadi setiap orang yang menanamkan modal punya berapa kayak gitu kan. Nah, di situ lalu mulai didaftarkan tadi dengan step tadi. Nah, membuat NPWP setiap orang dulu, kemudian didaftarkan ke notaris, kemudian badan usahanya didaftarkan NPWP dulu, lalu baru daftar NUB, kemudian baru seterusnya yang izin lanjutan tadi, kemudian produknya berupa pangan yang resiko rendah bisa didaftarkan PIRT, kalau resiko sedang bisa didaftarkan BPOM dan sebagainya, seperti itu. Nah, setelah kalian daftarkan badan usaha kalian, gitu, bisa jadi menjadi yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, ketika menjalankan bisnis kalian harus mengikuti kayak etika bisnis. Jadi kalian harus beretika, tidak hanya ketika menjadi mahasiswa seperti ini,
hidup itu harus beretika yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya, kalian juga harus tahu tentang hukum bisnis, seperti itu ini boleh atau enggak, dan sebagainya. Ini hanya pengantar saja ya mata kuliah MKU, tapi mungkin di mata kuliah yang lain yang lebih detail, maka akan dibahas tentang hukum bisnis. Mungkin di sini ada yang orang hukum lebih tahu bagaimana detailnya hukum bisnis, tapi di sini cuma pengantar saja. Jadi diharapkan kalian mampu menjelaskan hukum bisnis dan hukum persaingan bisnis. Namun enggak isinya sih di sini, cuma tahu aja kalau ada lo namanya hukum bisnis dan hukum persaingan bisnis, dan secara general ini tidak boleh dilakukan ketika melakukan kegiatan bisnis kayak gitu misalkan. Kemudian mampu menjelaskan pentingnya etika bisnis, dan yang terakhir mampu menganalisis perusahaan yang melanggar etika bisnis. Jadi yang ketiga ini nanti berupa tugas. Setelah saya jelaskan ini, saya sudah upload di ilmu contohnya, contoh kegiatan dari perusahaan yang melanggar etika bisnis. Kalian cari contoh yang lain. Jadi ini individual. Kerjakan sendiri-sendiri sesuai contoh yang sudah saya berikan di situ. Jadi kalian cari nanti perusahaan yang melanggar etika bisnis seperti itu. Oke, sekarang definisi dulu ya. Jadi yang namanya definisi, kalau ilmu sosial seperti ini pasti banyak banget. Saya baca yang paling pendek aja ya, biar nggak buang-buang waktu, tapi kalian bisa membaca detail ke semuanya. Jadi hukum bisnis merupakan seperangkat kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam kegiatan antar manusia, khususnya bidang perdagangan. Jadi sesuatu itu kalau urusan banyak orang, kalau tidak ada aturannya, tidak ada hukumnya, nanti kalau ada apa-apa, ada percekcokan, ada senggol-senggolan, itu nggak ada dasarnya. Gimana cara untuk memprosesnya, mana yang sebaiknya harus dibenarkan dan sebagainya, itu tidak ada dasarnya gitu. Karena itulah dibuat seperangkat kaidah hukum ini untuk mengatur ya, agar orang itu tidak melewati jalur yang seharusnya tidak dilakukan gitu, agar tetap terjadi kerukunan antar orang yang melakukan kegiatan bisnis. Nah, hukum bisnis ini dibuat untuk tadi mengatur dan melindungi bisnis dari resiko yang mungkin terjadi. Nah, ini adalah beberapa tujuannya. Melindungi suatu jenis usaha, khususnya jenis usaha kecil menengah. Terus membantu memperbaiki sistem keuangan dan perbankan, memberikan perlindungan terhadap suatu pelaku ekonomi atau pelaku bisnis, mewujudkan bisnis yang aman dan adil untuk semua pelaku bisnis. Nah, itu tujuannya. Kemudian kalau fungsinya menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi pelaku bisnis. Jadi biar kalian tahu jalan itu arahnya gini gitu ketika berbisnis, ya sama ketika kita masih kecil dulu, kita diajarin adab makan, kita diajarin adab menjadi siswa seperti kalian saat ini, adab menjadi mahasiswa yang benar itu gimana, karena anak lahir itu nggak tahu mana yang baik atau yang nggak baik gitu, dan itu diajarin. Pelaku bisnis dapat lebih mengetahui hak dan kewajibannya saat membangun bisnis, sehingga bisnisnya tidak menyimpang dari aturan yang ada dan telah tertulis dalam undang-undang. Kadang-kala kan yang memang masih baru gitu, dan tidak tahu, oh ternyata yang aku lakukan ini tidak sesuai undang-undang gitu, karena tidak tahu tadi. Nah, biar tahu, makanya ada ini. Pelaku bisnis lebih memahami hak dan kewajibannya, dan terwujudnya sikap dan perilaku bisnis atau kegiatan bisnis yang adil, jujur, wajar, sehat, dinamis, berkeadilan. Karena telah memiliki kepastian hukum. Itu tadi ya. Nah, sekarang hukum persaingan usaha di Indonesia. Undang-undang anti monopoli untuk membantu menciptakan iklim usaha yang sehat dan bebas dari praktik korupsi, dan nepotisme. Jadi di Indonesia itu anti monopoli. Indonesia telah menetapkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Undang-undang ini juga secara tidak langsung akan memaksa pelaku usaha untuk lebih efisien dalam mengelola usahanya agar ia dapat bertahan di pasar. Dan undang-undang ini juga mengikat selain para pelaku usaha juga mengikat pemerintah untuk tidak mengeluarkan peraturan-peraturan yang cenderung memberikan kemudahan dan fasilitas istimewa yang bersifat monopolistik bagi para pelaku usaha tertentu. Nah, apa itu praktik monopoli? Apa itu praktik persaingan usaha tidak sehat? Nah, ini dia definisinya. Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Jadi dikuasai oleh satu atau beberapa pelaku usaha aja. Yang lainnya nggak bisa hidup kayak gitu. Sedangkan persaingan tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur dan melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Jadi tidak sehat ini artinya tidak jujur. Dia melawan hukum, menghambat persaingan usaha. Jadi caranya tidak sehat kayak gitu. Tujuan dari UU nomor 5 tahun 99 yaitu untuk menjaga kepentingan umum. Jadi semua itu harus jujur, tidak dikuasai oleh pihak tertentu. Dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional dengan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim usaha yang kondusif, mencegah praktek monopoli, mengupayakan agar tercipta efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Ini adalah perjanjian yang dilarang oleh UU nomor 5 tahun 99, yaitu oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, dan perjanjian tertutup. Kalian kalau kepo bisa cari di Google satu-satu ya. Di sini tidak didefinisikan satu persatu. Perjanjian yang dilarang, melihat dari unsur katanya, yaitu perjanjian adalah hal yang sudah dipastikan harus ada minimal dua pihak. Ini perjanjian yang dilarang, itu dua pihak melakukan sesuatu yang dilarang. Tapi kegiatan yang dilarang dalam melakukan kegiatan tersebut dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja. Kegiatan-kegiatan tertentu yang dilarang dan berdampak tidak baik untuk persaingan pasar, nah terdiri dari ini. Monopoli, monopsoni, kalau ini kan perjanjian ya, ini. Nah, kalau ini kegiatan yang dilarang. Kalian bisa kepoin itu artinya apa satu persatu, karena tidak dibahas detail di sini. Maksudnya monopoli apa, monopsoni apa, predatory pricing apa, price war and price competition itu seperti apa, penetapan biaya produksi dengan curang, dan konspirasi itu seperti apa. Kegiatan bisa dilakukan satu pihak saja, tapi juga bisa lebih, tapi kalau perjanjian biasanya minimal dua pihak melakukan seperti ini. Setiap pelaku usaha atau kelompok usaha dilarang melakukan kegiatan monopoli, yang monopoli itu biasanya terdiri dari 3 unsur: barang belum ada substitusi, tidak ada persaingan usaha, dan menguasai lebih dari 50% pasar. Nah, oke. Itu tadi hukum bisnis ya, kayak pengantar doang sih, biar kalian tahu oh ternyata ada loh hukum bisnis, oh ternyata kayak gini-gini nggak boleh, meskipun detail definisinya kalian bisa cari sendiri ya. Kemudian etika bisnis. Oke, usaha yang langgeng adalah usaha yang dijunjung oleh nilai-nilai etika ya. Jadi kita kan termasuk bangsa timur percaya bahwa etika itu penting dan pasti memberi efek bagi apa yang kita lakukan. Jika kita beretika maka akan long last gitu ya, karena kita melakukan hal step by step dengan baik gitu. Dalam dunia profesional, bukan hanya etika profesi saja yang dijunjung tinggi, namun etika bisnis juga merupakan pedoman yang wajib diikuti baik itu oleh perusahaan maupun perseorangan.
Perusahaan yang tumbuh menjadi besar dimulai dari orang-orang yang biasa sedari awal memegang teguh nilai-nilai moral dan etika. Jadi emang dari awal sudah berniat menjalankan usaha ini sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika, menjaga kepercayaan dan tidak sembarangan dalam berkata-kata, apalagi dalam bertindak, kemudian juga bekerja dengan tata nilai dan merekrut orang dengan melihat nilai-nilai yang diambilnya. Jadi tidak sewenang-wenang terhadap bawahannya atau pekerjanya gitu. Jadi menanamkan nilai-nilai yang sehat itu dari awal. Lalu apakah etika itu? Nah, etika itu adalah pedoman untuk mendapatkan hidup yang bernilai dan bermartabat. Etika memberikan petunjuk tindakan-tindakan yang benar dan yang salah. Ketika mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang benar dan salah, maka kita harus reasoning. Bukan benar salah menurut kepercayaan atau tradisi. Jadi reasoningnya itu secara logika, jangan cuma tradisi. Nah, ini adalah definisi etika bisnis. Ada banyak ya, mana yang mau saya baca ya? Ya paling tidak biasanya intinya ya kurang lebih sama, cuma setiap ahli mungkin memiliki definisi sendiri. Kalian belum ahli ya, bisa mendefinisikan sendiri. Etika bisnis adalah cara yang digunakan dan diterapkan dalam kegiatan bisnis, mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan perusahaan, individu, serta masyarakat. Nah, tadi sudah disebutkan mencakup seluruh aspek, mencakup seluruh aspek yang di dalamnya ada individu, perusahaan, masyarakat atau publik, dan hubungan antar individu dengan pelanggan atau mitra. Caranya business ethics mencakup semuanya ini. Adapun prinsipnya, kurang lebih prinsipnya menurut Sony Teraf, tapi juga banyak sumber yang lainnya, jadi jangan kaku. Maka prinsip saling menguntungkan. Jadi setiap kegiatan bisnis itu harusnya saling menguntungkan bagi seluruh pihak. Kemudian prinsip kejujuran, ya kalau bisnis yang jujur ya hasil produknya harus jujur, kalau mau memberikan jasa juga yang jujur gitu ya. Artinya kalau badan usahanya itu adalah badan usaha bentuknya jasa harus jujur gitu. Kemudian prinsip otonomi itu harus bisa dan mampu mengambil keputusan yang tepat, tidak boleh bertentangan dengan etika bisnis atau hukum bisnis yang berlaku. Prinsip keadilan, seluruh pihak yang terlibat harus mendapatkan hak dan perlakuan yang sama. Adalah contoh etika bisnis, menjaga data privasi klien, tidak melanggar hak paten dari perusahaan lain, mematuhi setiap perjanjian kerjasama, tidak merusak sumber daya alam, jujur dalam kualitas produknya, tidak berbahaya gitu bagi konsumen, memberikan pesangon saat melakukan PHK, menggunakan foto asli produk, tidak tipu-tipu, membayar pajak tepat waktu, menjaga tempat kerja bersih dan aman, pengecekan produk dan pengiriman produk tidak tertunda. Oke, sekarang kita sampai pada tugas. Meskipun penjelasan saya cukup panjang, mudah-mudahan kalian tidak bosan untuk mendengarkan. Tugasnya ini 1 minggu seperti biasa ya. Dikumpulkan minggu depan dan merupakan tugas individu. Jadi kerjakan sendiri-sendiri, usahakan beda setiap kalian. Nah, berikan contoh bisnis atau usaha atau kegiatan yang menurut saudara melanggar etika bisnis atau hukum bisnis. Lebih banyak yang etika bisnis saja ya, karena hukum bisnis barangkali kalian tidak tahu. Tapi yang hukum bisnis yang tadi, yang monopoli dan sebagainya itu. Kalau etika bisnis yang ini. Jadi lebih familiar mungkin etika bisnis. So you can choose, pilih yang mana. Satu aja, nanti pengerjaannya sudah saya kasih contoh tuh, saya upload, kalian lihat kurang lebih seperti itu. Jadi kalian sebutkan, lalu kalian analisis solusinya seperti apa, dan
Karena boleh usaha-usaha yang ada di sekitar rumah kalian. Barangkali kalian merasa di sebelah saya ada orang yang punya usaha ini, tetapi mungkin ada limbahnya yang cukup mengganggu atau bagaimana gitu menurut kalian. Mungkin ada perusahaan kecil kayak perusahaan tempe, kemudian tidak memperhatikan pengelolaan limbahnya sehingga menimbulkan gangguan untuk lingkungan sekitarnya, itu juga boleh. Mungkin kan punya nama ya, mungkin CV apa, atau perusahaan perseorangan atau apa kayak gitu. Jadi usahakan memakai istilah-istilah yang sudah kita bahas hari ini, yang sudah saya sebutkan hari ini ya. Oke, saya kira cukup sekian. Jika ada pertanyaan boleh kalian kirimkan ke WhatsApp group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.